Oke, selamat malam Bapak Ibu. Selamat bergabung di Rumba Aulia, nggih. Selamat malam, Mbak Aulia. Oke, suara saya terdengar jelas Bapak Ibu. Selamat malam, Terdengar, Mbak, terdengar. Oke, siap Ibu. terdengar Terima kasih, jelas. Bu. Baik, Bapak Ibu, jadi supaya efisien waktu, kita langsung saja nggih. Jadi teknisnya nanti kita masing-masing akan berdiskusi terkait judulnya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa share screen di dalam Microsoft Word begitu ya. Namun sebelum itu silakan Bapak Ibu kirimkan di chat judul Bapak Ibu dalam bahasa Indonesia. Supaya nanti saya bisa mengurutkan mana dulu yang bisa untuk share screen. Begitu nggih Bapak Ibu? Boleh dikirimkan dulu ke dalam kolom chat judulnya Bapak Ibu dalam bahasa Indonesia. Nanti kita akan bahas Bapak Ibu, judul tersebut apakah sudah memenuhi MSO tadi, metode, signifikan, dan juga objektif. Oke, di sini sudah ada satu yang mengirim. Mungkin saya contohkan dulu Bapak Ibu, bagaimana cara membuat judul paper dari hasil risetnya Bapak Ibu. Oke. Nanti Bapak Ibu silakan buat di dalam Microsoft Word begitu ya. Yang pertama kita tuliskan dulu judulnya. Ini judul dari Ibu Ayu ya tadi kalau tidak salah. Iya, betul, Mbak. Iya, oke. Siap Ibu. Jadi ini judul dari Ibu Ayu. Kemudian yang kedua dari judul ini Bapak Ibu, ini kan masih bahasa Inggris. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui di dalam Microsoft Word itu ada tool translate, Bapak Ibu. Jadi ada cara mudah mentranslate. Kita tidak perlu bawa ke Google gitu. Kita bisa langsung translate di dalam Microsoft Word. Caranya tinggal di blok, lalu klik kanan. Ada fitur translate. Mana ini? Translate. Nah, ini translate. Nanti tinggal kita ubah bahasanya dari bahasa ini kan masih Indonesia tuh English. Kita klik panahnya aja, dia nanti akan mentranslatekan from English to Indonesia. Baru kita insert. Setelah itu, setelah kita sudah punya judul bahasa Indonesianya, baru kita bahas Bapak Ibu. Apakah judul ini sudah memenuhi komponen metode, signifikan, dan juga objektif? Nah, nanti Bapak Ibu silakan menuliskan demikian. Metode titik dua, signifikan titik dua, dan juga objektif. Ya. Nah, metode itu adalah temuan. Jadi yang pertama coba kita lihat dulu dari judulnya. Mana yang sekiranya menjadi sebuah temuan, menjadi sebuah cara. Ya. Di sini kalau saya lihat ya dari judulnya Ibu, itu temuannya adalah ini ya Bu, HBM tentang niat remaja ya. HBM itu apa Ibu? Mohon izin. HBM itu teori yang dipakai Health Belief Model. Oh, iya ya. Ya, Nah, kalau ya. temuannya itu Mm-mm. lebih ke efikasi diri. Efikasi diri nggih. Oke. Heeh. Efikasi diri kita coba tulis dulu. Efikasi diri melalui ya berbasis HBM ini ya, Bu ya. Atau apa? Melalui Jadi Mm, eh, efikasi diri itu menurut teori, kan teori yang dipakai dalam riset ini HBM. Nah, mm. di dalam HBM itu ada beberapa variabel prediktor. Ternyata untuk quiet smokingnya remaja yang paling berpengaruh adalah efikasi diri. Oke, oke, oke. Heeh, Ya, efikasi gitu. diri ini ya. Ya, Kemudian signifikannya itu adalah untuk berhenti ya, berhenti. Ya, merokok ya ini ya, untuk berhenti ya. Untuk berhenti merokok. Lalu objektifnya adalah remaja ini, Bu. Remaja di Indonesia ya. iya. Remaja di Indonesia. Hmm? Efikasi diri untuk berhenti merokok. Untuk berhenti merokok bagi remaja di Indonesia. Nah,
Sebenarnya dari judul Ibu ini juga sudah oke, sudah cantik begitu ya. Kita letakkan metodenya di paling depan. Ini kalau Hmm. kita translatekan itu seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi memang lebih bagus kalau kita tuliskan dalam bahasa Inggris nih. Yang tadi. Analisis self efficiency matters most ini ya. Kita coba tulis bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya supaya lebih terlihat juga. Nah, paling penting ini kan kata tambah ya, Bu ya. Kata tambah nggak? Betul, Kata tambah betul. ya. Nah, boleh kita hilangkan. Gitu. Kalau di Indonesia kan kurang bagus ya ini ya. Self efikasi titik dua boleh. Analisis berbasis teori HBM tentang niat remaja untuk berhenti merokok. Nah, kemudian Bapak Ibu diakhirkan ini ada di Indonesia. Mbak, boleh nggak sih kita letakkan tempat khusus itu di akhir di dalam judul kita? Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya seperti itu. Untuk kata Indonesia sendiri, Bapak Ibu, boleh kita hapus. Boleh kita hapus. Kita perjelas di dalam research method. Gitu ya. Supaya apa? Supaya judul kita itu bisa lebih universal, lebih umum, lebih luas cakupannya. Ya. Tapi seandainya itu merupakan suatu kasus yang unik di suatu daerah, misalkan ada kasus wabah penyakit di daerah X gitu. Maka boleh kita cantumkan studi kasus di daerah X atau langsung kita tuliskan in X gitu ya. Itu boleh. Tapi seandainya boleh kita hapus itu jauh lebih bagus. Hmm. Jadi kalau saya lihat ini bisa kita terapkan juga di daerah lain ya, Bu ya. Iya, di Ya, negara lain mungkin juga mirip-mirip ya. mirip-mirip ya. Bisa Sehingga jadi. kita kalau saran saya kata Indonesianya ini kita hapus dulu. Kita Oke, perjelas nanti di bagian research method. oke, Iya, bahwasanya sampel ini kita ambil dari negara beberapa populasi di Indonesia gitu. Itu enggak masalah. oke. Oke. Kemudian baru sehingga judulnya saya sarankan yang ini, Bu. Karena kalau tadi kita tambahkan paling penting itu agak eh, kurang jelas. Paling penting ini maksudnya apa gitu ya. Jadi kita tuliskan self efficacy titik dua and HBM based analysis of bla 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 ini saja. Sudah cukup ini judulnya. Oke, Oke, baru setelah itu kita buat menjadi breakdown menjadi keyword Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu menuliskan demikian ya supaya ketika share screen waktunya lebih efisien. Begitu. Oke. Dari judul ini, yang pertama yang bisa kita breakdown adalah self aplikasinya ya. oke. Jadi Ya, kita koma, lalu HBM ini juga bisa kita jadikan ya. sebagai Keyword keyword begitu. HBM adolescent. based analysis ya Bu ya. Jadi satu kata ya atau HBM HBM saja. saja boleh. HBM saja ya. Nah, Hmm. ini juga menjadi catatan Bapak Ibu, bahasanya keyword itu kalau bisa jangan lebih dari 3 kata. Jangan lebih dari 2 kata. Mohon maaf, jangan lebih dari 2 kata. Karena nanti ketika kita mencari referensi, itu akan sedikit sulit kalau lebih dari 2 kata, Bapak Ibu. Tapi seandainya itu sebuah istilah yang memang dikenal secara luas. HBM itu kan 3 kata. Tapi teori ini sudah dikenal secara luas, maka itu tidak masalah. Jadi Hmm. kembali lagi kita sesuaikan. Oke, selanjutnya adolescent ya, Bapak Ibu. Ya, Adolescent intention. Ini jadi satu ya, Bu ya. Adolescent adolescent saja boleh sih. Intentionnya tidak terlalu ditonjolkan, aman saja saya aman rasa. ya. Oke. Baru nanti Quiet smokingnya. quiet smoking, betul. Nanti bisa Hmm. ditambahkan lagi, misalkan terkait dengan apa ini ya? Selain selain di luar ini boleh Bapak Ibu. Oke. Ya, misalkan terkait apa Ibu? Cakupannya ini. Hmm. Apa? Perilaku merokok gitu juga boleh kita tambahkan. Jadi tidak hanya quit smoking. Mungkin kita bisa luas ke perilaku merokok. Ini kan kita bahas dulu nanti di introduction. Mhm. Itu boleh kita tambahkan Bapak Ibu.
Oke, jadi Oke. ini salah satu judul yang saya contohkan. Nanti selanjutnya Bapak Ibu bisa share screen begitu, share screen MS Word-nya, Microsoft Word-nya seperti yang sudah saya praktekkan ini. Kemudian nanti kita akan berdiskusi. Oke, ini judul pertama sudah clear ya Ibu? Sudah. Clear ya? Oke, Ya. nanti kita lanjutkan ke judul kedua. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih banyak, Mbak. Oke, selanjutnya ada Pak Marco. Marco, apakah bisa untuk share Iya, screen? bisa. Bentar. Oke, boleh untuk share screen Bapak? Ya, ini kelihatan ya. Oke, sebentar. Terlihat Bapak, terlihat. Ya, Judulnya adalah ini yang pembelajaran. ini Boleh dijelaskan dulu agak nggak apa? istilah teknis. Harusnya kalau versi Inggrisnya tuh yang ini, Ensemble Stack Machine Learning to Improve Honeypot Classification. Assemble ya Pak ya. Oh yang itu ya, yang Iya. sebelah kanan ya. mm-mm. Stack Marine. Sebentar, saya coba lihat dulu. Machine Learning to Improve Honeypot Classification. Mm-mm. Pembelajaran mesin ensemble stack untuk meningkatkan klasifikasi honeypot. Oke, kita breakdown dulu dari metodenya gitu ya. Dari Ya. metodenya ensemble stack machine learning. Oke, sudah tepat. Kemudian signifikannya adalah untuk meningkatkan, cukup sampai untuk meningkatkan saja, Bapak. Oh gitu. Ya, betul. Cukup sampai untuk meningkatkan. Baru nanti yang terakhir objektifnya itu adalah honeypot. Oke. Untuk meningkatkan klasifikasi honeypot. Mohon izin, klasifikasi honeypot. Honeypot ini apa enggak Bapak? Boleh dijelaskan? Honeypot itu semacam semacam program yang digunakan untuk menipu hacker. Jadi biasanya Oh, kalau apa hacker tuh menyerang sebuah sistem komputer. Nah, honeypot ini kayak semacam rumah palsu gitu loh, di mana hacker itu masuk ke sana terus terus apa melakukan tindakan pencurian data dan merusak sistem, tapi itu ternyata bukan rumah asli, bukan sistem aslinya, tapi itu tiruan. Nah, sementara tindakan hacker itu bisa dimonitoring dari catatan, dari lognya di honeypot itu kayak gitu sih. oke, 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 oke. Jadi memang memang untuk serangan cyber ya, Pak ya? Iya, untuk serangan cyber. Cyber ya. Oke. Mungkin judulnya perlu dipoles lagi. Nah, iya itu kayaknya perlu diperjelas kata serangan cybernya ya, Pak ya. Iya, Ini belum dimasukkan begitu. iya. Jadi boleh kita tuliskan juga di enter dulu Bapak di bawahnya boleh. Oke. Mm-mm. Efektivitas mungkin kita tambahkan efektivitas Mhm. ya. Ensemble stack machine learning ya, machine learning. Mm-mm. Ini dalam mengungkap lebih ke mengungkap atau lebih ke meningkatkan, Pak? Hmm, lebih tepatnya buat memetakan sih ya, lebih tepatnya ya. Untuk memetakan pola serangan gitu sih. Iya, 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 betul, betul. Boleh, berarti kita tuliskan untuk memetakan, Bapak. Oke. Untuk memetakan pola serangan cyber, pola serangan cyber pada lingkungan, lingkungan ya Pak Hanipot itu artinya. Oh ya, boleh. Atau boleh kita, Atau oke pada boleh. honeypot gitu ya. Pada honeypot Ya, gitu pada ya. Hanipot gitu aja, pada Hanipot. Ya. Nah, seperti ini. Jadi ada kata serangan cybernya itu. Mhm. Oke, jadi kalau memang dia hanya untuk memetakan, Bapak Ibu jangan paksakan untuk kita tulis untuk meningkatkan begitu ya. Oke. Iya, jadi kita perlu menyesuaikan dari judul kita. Oh, ternyata dia Hmm. hanya mengungkap, hanya memetakan, maka tidak masalah kita tuliskan demikian, begitu. Hmm. Oke, Hmm. Hmm. judulnya saran saya yang ini, Bapak, efektivitas, Oke. gitu ya. Kemudian nanti keywordnya itu kita copy dulu dari judul. Mhm. Mm-mm.
pastekan di keyword, copy dulu Ini dari di buku. copy gini ya. Betul, pastekan di keyword. Mhm. Kemudian kita breakdown. Yang pertama efektivitas kita delete, Bapak. Kita Oke. delete, langsung ke ini jadi satu kesatuan nggak Pak? Ensemble stack dulu ya mungkin ya. Iya. Ensemble stack, koma, lalu machine learning, koma. Mhm. Untuk memetakan ini kan kurang jelas, kita hapus. Oke, untuk memetakan ini dihapus. Oke. Nah, pola serangan cyber itu kayaknya bisa kita jadikan satu. Mhm. Nah, Ini diganti serangan cyber gitu ya. boleh serangan cyber aja boleh. Lalu koma honeypot. Nah, ini. Oh. Jadi yang pertama itu memang keyword bisa kita buat dari judul. Nanti kalau Ah, Bapak ada kepikiran, oh bisa kita tambahkan terkait hal yang sekiranya masih cocok, itu boleh. oke, Iya, oke. kita bisa diterima Pak Marco? Bisa Bisa, ya? bisa, bisa. Oke. Oke, sudah eye-catching ya Bapak? Iya, Sudah iya eye-catching. lebih eye-catching ini. Jadi Terima memang kasih, terima kasih. judul itu harus jelas ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Marco. Iya. Oke, kita lanjut. Di sini langsung saja ada Pak Nur Gunawan. Bapak Nur Gunawan, apakah bisa untuk share screen? Ya, bisa, bisa. Oke, silakan Bapak. Sudah terlihat? Sudah Bapak. Nah, oke. Evaluasi kegunaan sistem informasi rumah sakit melalui UAQ UAK. ya, dan nilai-nilai etika Islam. Oke, ini memang dia digabungkan ya Pak ya? UAQ dan nilai-nilai etika Islam ini kita Ya, gabungkan gitu ya. ya Oke. sebenarnya ini apa penelitiannya sih di rumah sakit Mm-mm. menggunakan UAQ ya. UAQ itu saya tulis tuh User Experience Questionnaire. Mm-mm. Lalu apakah sesuai dengan nilai-nilai etika Islam sebetulnya kalau dalam penelitiannya. Hmm. Oke, oke. Cuma kalau ini Ukur ya maaf Pak ya? ya Artinya kayak mengukur gitu ya. kuantitatif ya. Oke, siap-siap. Berarti kita breakdown dulu mungkin metodenya Bapak. Ya, Jadi metodenya di sini adalah sebentar, metodenya itu UAQ-nya ya. UAQ ya metodenya Bapak. itu Caranya, temuannya. Temuannya di mana Bapak? ya sebenarnya usability sih. Usability hospital. Oh, usability ya. Boleh kita tuliskan Ya, dulu. Terus ya coba. kegunaan sistem informasi ya, rumah sakit. Kemudian signifikannya itu sebentar kita tuliskan nanti objektifnya titik dua. Metodenya itu sampai ini Pak, sampai hospital information. Oh, Hospital segini ya. information system. Nah, ya, Ya. betul. Kita paste. Kemudian objektifnya ini yang dikenai pengaruhnya itu siapa Pak yang terkena pengaruh? Kalau di penelitiannya sebetulnya terhadap ini ya manajemen manajemen ininya, manajemen Rumah sakit. rumah sakitnya sebetulnya. Oke. Berarti masuk ke hospital information systemnya justru ya Pak ya, objektifnya. Ya, bisa seperti itu. Jadi Mhm. eh, apa dengan penggunaan sistem informasi hospital ini Mhm. akan memengaruhi eh, manajemen dalam melayani pasien sesuai dengan etika Islam gitu. Oke.
Kurang lebih seperti Berarti itu. objektifnya manajemen pelayanan pasien. Boleh kita tuliskan dulu seperti itu, Pak. Lihat dulu ya. Manajemen pelayanan pasien. Oke, dengan perspektif etika Islam itu ya. Betul. Dan boleh dituliskan juga dengan perspektif etika Islam di dalam Objeknya ya. objeknya, betul. Perspek, perspek. Oke. Kemudian signifikannya itu adalah untuk, nah ini kan belum jelas nih Pak, dia hanya menilai begitu ya, untuk menilai. Boleh kita tuliskan lebih bagus itu untuk mengukur mungkin lebih tepatnya ya Pak ya, untuk mengukur ya. Tadi sudah sempat Mengukur dicoba ya. begitu mengukur. Oke, nanti bisa kita tuliskan, Bapak boleh di enter dulu, bisa beli. Di bawahnya, di bawah objektif kita buat judul Oh, baru. Mm-mm. ya. Oke, sebentar. Yang mau dijual itu sebenarnya apakah UAQ-nya itu atau usability of hospital information system ya, Bapak? Sebetulnya usability of hospital information systemnya sih sebetulnya di sini. Oh, sebetulnya justru di situnya Iya. ya. Ah, 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 ah. Oke, Jadi ini sebentar. karena apa interdisipliner antara eh, apa sih teknologi dan nilai Oke. etika Islam gitu. Ah, ah. Kalau gitu boleh kita tuliskan dulu ya, Pak ya. Iya, baik. Kegunaan sistem informasi, jadi usability of a hospital information system itu dulu, sistem informasi rumah sakit, mm-mm, melalui UAQ, UAQ untuk mengukur manajemen pelayanan pasien dengan perspektif etika Islam. Nah, Oke. gini. Jadi nanti kalau misalkan dirasa terlalu panjang, boleh kita hapus UIQ-nya, Pak. Jadi melalui UIQ-nya itu kita Iya, hapus, ya. Tapi seandainya UIQ itu harus muncul, maka kita buat demikian aja. iya, iya, iya. Oke. Jadi jelas metode signifikan dan juga Betul. objektifnya. Kemudian kita buat keyword titik dua. Keyword, kita copy dulu dari judul. Tapi semuanya ya. Ya, betul copy, pastekan. Kemudian kegunaan itu kita hapus. Heeh. Langsung ke sistem informasi rumah sakit atau sistem informasi koma supaya tidak terlalu Iya. panjang. Heeh. Rumah sakit koma melalui kita hapus UIQ koma untuk mengukur ini kan kurang jelas kita hapus manajemen pelayanan pasien jadi 1, Yes. dengannya kita hapus, perspektifnya juga kita hapus saja, langsung etika Islam. Seperti ini Pak untuk Iya, judul iya, iya. dan juga keywordnya. Ada pertanyaan dulu? Ya cukup Cukup ini ya Pak ya? beda ya kalau dari sebelumnya Iya, lebih ini iya lebih lebih jelas Pak. ya nanti mungkin exercise lagi saya nih. Boleh nggih, nanti boleh Cuma didengarkan saya lagi. terjemahannya masih error ini. Jadi Oh iya, mau saya terjemahan, coba saya Pak. nggak tahu kenapa. Terjemahan Nah gitu, jadi ada muncul tapi langsung eh, dari retype the address. Nah, nanti boleh eh, di screenshot kan dikirimkan ke saya ya Pak. Barangkali nanti ya saya muncul sebentar langsung ini. langsung hilang ya. Heeh. Ah, Nanti itu harus di cross check lagi tuh Pak kenapa. iya, iya.
Oke, ya terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Nggih. Oke, kita lanjut lagi ke Ibu Nurlaila. Apakah bisa untuk share screen? Bisa, Bu, sebentar. Oke. Kita masing-masing satu judul dulu nggih, Bapak Ibu. Iya, ini Oke. satu judul sih sebetulnya, Mbak. Cuman Iya. mana yang ini gitu, Mbak. Mana yang cocok ya, Ibu ya? Iya, satu judul ini sebenarnya. Mm-mm. Maksudnya untuk ini yang sama gitu loh. Heeh. Cuman kan saya ada dua, apa yang ini gitu loh. Oke. Ya, siap Ibu. Kita coba lihat dulu ya. Baik. Analisis model pendapatan dinamis pada perusahaan jasa kurir logistik. Oke. Strategi skenario tarif perusahaan jasa pengiriman dengan menggunakan model dinamika sistem. Oke. Kita breakdown dulu dari metode signifikan dan juga objektif. Boleh Baik. ketikkan Ibu, metode titik dua. Metode titik dua. Kemudian signifikan titik dua. Objektif titik dua. Nah, mungkin kita bisa bahas dulu dari kesimpulannya risetnya Ibu itu secara ringkas bagaimana Ibu? Jadi apa riset saya itu adalah bikin model tarif pendapatan, Bu, untuk jasa apa namanya jasa kurir atau pengiriman, Mm-mm. jasa pengiriman yang ada di Kota Bandung itu. Dia berarti hanya dari kesimpulannya itu signifikannya apa Bu? Boleh, eh boleh bi- diperinci lagi? jadi apa namanya bikin tarif ini aja, bikin model tarif pendapatan untuk perusahaan jasa kurir. Oh, pemodelan berarti ya Bu, model Iya, gitu ya. Oke, kita tulis dulu. Hmm, metodenya, temuannya itu adalah strategi skenario tarif perusahaan jasa pengiriman. Oke. strategi tarif. Mohon izin, bukan berarti gini, Bu. Mohon izin, kita ubah dulu. Metodenya itu adalah model ya, Bu ya. Model tadi Iya, ya. Model dinamika sistem atau skenario tarif perusahaan. Lebih cocoknya gimana, Bu? Sistem atau skenario? eh skenario sih karena nanti hasil akhirnya itu adalah beberapa skenario. Oke, berarti kita tuliskan dinamika skenario, model dinamika skenario, sistemnya kita hapus saja. Mm-mm. Kemudian objektifnya, ke objektif dulu, yang dipengaruhi itu adalah perusahaan, tarif perusahaan jasa pengiriman. Tarif pendapatan. Boleh dituliskan Ibu, berarti tarif pendapatan. Seperti ini, metode dan juga Ya, objektifnya sudah tepat atau belum Ibu? ya, Sudah tepat? tarif pendapatan Eh, perusahaan jasa pengiriman, ya. Oke, baru kalau sudah tepat kita beranjak ke signifikan. Nah, dari judul Ibu itu sebenarnya signifikannya belum muncul. Hmm, Bisa kita gali dengan adanya model dinamika skenario ini, dia fungsinya apa, Bu? Apakah dia membuat semakin efektif atau semakin meningkatkan gitu? Bisa diperjelas, Ibu? jadi dengan model ini sebetulnya bisa apa ya istilahnya ketika terjadi apa namanya lonjakan-lonjakan terhadap permintaan tapi tingkat persaingan cukup tinggi dia bisa menyesuaikan model itu menyesuaikan tarif gitu loh Mbak. Oke. Untuk sebentar, untuk kalau menyesuaikan bukan ya, Bu ya? Untuk meng
Yang cocok itu adalah untuk memprediksi masuk nggak, Bu? Untuk memprediksi. Iya, bisa untuk memprediksi. Memprediksi ya, boleh kita tuliskan berarti untuk memprediksi. Nah, signifikannya untuk memprediksi, baru nanti kita tulis judul yang baru. Ya, Ya, tulis dulu di enter di bawahnya strategi. Nah, strategi model dinamika skenario, dinamika skenario atau dinamika pendapatan lebih kemana, Bu? Dinamika skenario nggih, lebih ke iya, skenario nggih? Skenario. strategi atau apa Ini ya? sebenarnya agak kurang pas Mm-mm. begitu, Bu, dinamika skenario itu. Apakah dia membahas terkait model pendapatan dinamis, Bu? Oh, atau misalnya gini, kalau signifikan itu bisa di tengah atau bisa di akhir? Bisa di depan, bisa bisa lebih tepatnya bisa di depan, bisa di tengah. Kalau Oh, di akhir itu kan agak membingungkan. nah, kalau misalnya kayak begini, strategi model dinamik, strategi model eh, sis- strategi model dinamika skenario untuk memprediksi untuk Mm-mm. Memprediksi tarif diksi tarif pendapatan. pendapatan perusahaan jasa pengiriman. Boleh seperti itu, ya. Kalau misalnya seperti ini. Ya, oke. Artinya istilah model dinamika skenario itu memang sudah dikenal luas ya, Bu ya? Iya. Sudah ya, oke. Nah, ya memang tadi sarannya semula seperti itu, cuman saya masih belum memahami dinamika skenario gitu. Tapi Iya. seandainya itu istilah yang dikenal luas itu tidak masalah begitu. Ya, nah ini sudah cukup cantik, Ibu, begitu. Mhm. Baru kita breakdown ke keyword, ya. Jadi lebih jelas daripada judul yang sebelumnya. Judul sebelumnya tidak ada keyword, nah mohon maaf, Mhm. tidak ada signifikan. Nah, di judul yang baru itu sudah ada signifikan. Kita copy dulu dari judulnya. Ini. Copy dulu dari judul. Kemudian kita pastekan ke bagian keyword. Oke, pastekan. Baru kita breakdown. Mm. Yang pertama, strateginya kita hapus. Ah, langsung model dinamika skenario, koma. Ah, lalu yang selanjutnya itu untuk memprediksi kita hapus. Masuk ke tarif pendapatan. Nah, itu kita hapus dulu. Tarif pendapatan, koma. Perusahaan, koma. Baru yang terakhir adalah jasa pengiriman. Pengirim. Nah, nanti kalau ada yang mau ditambahkan keywordnya itu juga tidak masalah. Oke, ada pertanyaan dulu, Ibu? Cukup, cukup. Cukup ya? Iya. Oke, kalau sudah. Paling nanti kalau ada nanya-nanya lagi banyak. Nggak Kasih apa-apa, ya. Ibu. Iya, terima kasih, Ibu. Oke, kalau sudah kita berlanjut lagi ke Ibu Sinta. Ibu Sinta, apakah bisa share screen? Pak, bisa Mbak, Oke, bentar. silakan Ibu. Enggak. Hmm, Ibu Sinta, ini sebentar. judulnya Nih, terkait, sebentar, terkait iya. inovasi kebijakan ya. Mm-mm. Metodenya inovasi kebijakan ya. Boleh, inovasi kebijakan, betul sekali. Kemudian signifikannya itu adalah untuk menjembatani Menjembatani kesenjangan ya. kesenjangan sosial, betul. Menjembatani kesenjangan sosial. Lanjutin apa nggak usah? Ya aja sampai sini aja. Ya, sampai sosial saja. Baru nanti yang terakhir adalah perencanaan wilayah generasi berikutnya. Nah, ini ada kata Indonesianya ya. Pakai apa enggak ya? Kayak tadi. Ini case soalnya ya. Iya, betul Ibu. Riset sih. Ini
memang Indonesianya harus dimasukkan ya, Bu ya? Sebenarnya boleh, enggak juga. Tapi ini sebenarnya menunjukkan kesenjangan antara data antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Oke. Hmm, Oke, berarti memang harus kita harus masuk ya. cantumkan aja. Ya. Nah, ini dari judulnya Ibu, itu sudah bagus, begitu ya. Inovasi kebijakan untuk menjembatani kesenjangan sosial dalam perencanaan wilayah generasi Mhm. berikutnya. Itu sudah Iya, ada metode signifikan dan juga objektifnya. Oke, iya. mohon izin judulnya menghilang, Ibu. Benar. Nah, Kenapa jadi tetap Avatar itu? Nggak ngerti saya. Sudah ganti oh Avatar ininya ya. ya. Ya biasanya dari ini, Bu, dari videonya, video filternya itu. Heeh. Udah. Mm-mm. Kayak nggak sopan saya ngomong pakai ada avatarnya bentar. Nggak apa-apa Ibu, Oh santai ya saja udah. Ibu. Oke, oke. Terus? Oke, kemudian ini sebenarnya ini kan dari eksklusi digital ke inklusi adaptif. Ini kan Mm-mm. tambahan ya Bu, artinya dia hanya Ya. berupa keterangan begitu. Mm-mm. Kalau saran saya itu boleh kita ganti dari menjadi gitu ya, transformasi eksklusif digital. Nah, sebentar, saya Nah, ganti. jadi kita ubah Trans. transformasi. Jadi ada transformasinya. Eksklusi digital Transformasi eksklusi digital. ah, menjadi inklusi adaptif titik dua. Nah, seperti ini. Ini Gini. judulnya Ibu itu sudah cantik sebenarnya. Gitu. Cuman saya mencoba mengganti di keterangan aja supaya katanya tidak yang di depan itu from ya. Kita Hmm. ubah ke transformasi. Oke, Bu. Nanti, Mangga. nanti seandainya mau tetap ke judul aslinya itu juga nggak masalah. Sudah cantik kok ini, Bu. Baru Oke, kita makasih. ubah ke keyword ya. Sudah bagus. Kita buat keywordnya sekalian. Kita copy judul. Keyword titik dua. Kita pastekan judulnya. Oke, berikan kata keyword. Baru kita breakdown. Yang pertama, transformasinya kita hapus. Langsung ke eksklusif digital. Eksklusi digital, menjadi kita hapus, lalu ke inklusi adaptif, betul, inovasi kebijakan, untuk menjembatani dihapus, betul, menjembatani dihapus, langsung kesenjangan sosial, dalamnya kita hapus, dalamnya aja, lalu perencanaan wilayah, generasi berikutnya itu enggak masalah Bu kita masukkan. Hmm. Perencanaan wilayah koma gitu. Perencanaan wilayah, nah Indonesianya aja yang kita hapus di Indonesia. Oke, ini judul dan juga keywordnya Ibu sudah clear ya? Sudah clear. Oke. Ya ada pertanyaan dulu Ibu? Nggak ada, makasih. Oke, terima kasih Ibu. Sudah sangat bagus Sama-sama. judulnya. Terima Ya, kasih. oke. Kita lanjut ke Bapak I Gusti Ngurah Tri. Apakah bisa untuk share screen, Bapak? Nggak bisa, Mbak. Ini di Sewon hujan deras ini. Oh, oke. Jadi saya pakai HP. Saya pakai HP. Iya, iya, siap. Bisa di Iya, sana. bisa Bapak. Saya bisa bantu share screen kan. Saya sebutkan nanti. Iya. Oke, sudah terlihat Microsoft Word saya, Bapak Ibu. Bisa, cuman judulnya kan apa itu? Tolong di. Nah, ini ya. Nah, Betul ya, Pak ya. ya, Semiotika, memori kolektif. Konstruksi kontra-narasi dalam poster Mas Grave. Nah, ini. Oke, ini agak sedikit berbeda dengan judul Bapak Ibu yang lain ya. Ini bisa dijadikan contoh juga. Nah, kita buat metode signifikan dan juga objektif. Oke, dari Bapak ini, dari judul Bapak ini, itu
Metodenya Met- ada di sini ya, Pak ya. Konstruksi ya. Iya, iya, iya. Ini metodenya. Ya. Kontra narasi ini adalah metode. Kemudian sebentar. Bapak, apakah boleh dijelaskan sedikit dulu, Bapak, terkait kesimpulannya? Jadi kita gali dari kesimpulan. Oke, saya jelaskan. Ini sebenarnya kan saya ingin membedah poster tentang kuburan G30S PKI 95 itu. Jadi poster menghadirkan memori kolektif apa namanya ke audien, dalam artian gimana apa namanya memori-memori masa lalu itu dimunculkan kembali biar publik itu punya semacam kesadaran kritis terhadap realitas sosial di Indonesia. Jadi bukan untuk mengulik luka lama, bukan, tapi belajar dari sejarah itu bahwa ada nilai di sana. Gitu, kira-kira. Oke, saya sudah agak bisa memahami begitu ya dari judulnya. Coba kita bedah ya Pak ya. Nanti barangkali saya ada yang kurang boleh disampaikan ya Pak ya. Di sini itu metodenya temuannya di sini. Kontra narasi, poster, karya sampai ini ya. Alit Ambara ini menjadi temuan. Kemudian signifikannya itu adalah Bapak mengkonstruksi ini. Yang Ya, membedah gitu ya Pak ya. membedah. Membedah ya, mengkonstruksi. Lalu untuk apa? Supaya menghadirkan memori kolektif ini. Betul Bapak seperti ini? Apakah sudah Betul. satu Maksudnya pemahaman ya? ini kontra narasi itu dalam artian selama ini kan eh, berita tentang eh, pembunuhan massal itu selalu di apa sama narasi dominan, narasi negara itu loh. Kini ini sebenarnya narasi alternatif gitu ya, betul betul betul. Oke, iya iya. Oke. Iya Bapak, siap Bapak. Berarti artinya di sini yang Bapak jual pertama itu adalah semiotika memori kolektif itu ya. Yang mau Ya, ya, dijual di awal, yaitu ya. objektifnya. Nah, itu Bapak Ibu bisa jadikan contoh juga. Ini yang mau dijual adalah objektifnya. Kemudian dari objektif itu kita lakukan konstruksi. Konstruksi ini sebagai signifikan. Nah, metodenya itu ada di akhir. Kontra narasi dalam poster Musgrave. Nah, ini adalah salah satu contoh yang bagus juga Bapak Ibu. Bisa dijadikan sebagai contoh yang bagus. Sehingga dari judul ini itu sudah ada metode, signifikan, dan juga objektifnya. Saya rasa ini judul sudah bagus Bapak. Kemudian kita tinggal breakdown ke keyword. Begitu, keyword. Yang pertama langsung ke semiotika ini dia istilah ya Pak ya? Semiotika itu pisau bedahnya, Mbak. Oh iya ya. Artinya dia bisa dijadikan sebagai keyword ya Pak ya? Bisa, bisa, Bisa bisa. ya. Oke, kita berikan koma. Selanjutnya memori kolektif koma ya. Konstruksi ini kan belum jelas, kita hapus saja. Kontra narasi ini boleh juga koma. Lalu poster. Poster Musgrave ya. Poster Musgrave ini kita jadikan satu atau gini. Poster koma Musgrave 1965 koma. Lalu karyanya ini kita hapus Alit Ambara. Nah ini nanti saya rasa yang Alit Ambara ini sedikit sulit untuk dicari. Jadi nanti boleh kita luaskan lagi. Gitu Bapak. Boleh kita Ya, ya. hapus dulu sementara nama Alitnya. Sehingga demikian. Bisa Iya, diterima iya. Bapak? Bisa. Cuman saya mau nanya, ini keyword Boleh. itu minimal sama maksimalnya berapa ya kira-kira? Oke, minimal. Nah, kalau berdasarkan jurnal tujuan itu biasanya memang di 3 sampai 5 keyword, Bapak. Hanya saja, hanya saja ini kan kita perlukan untuk pencarian referensi besok. Betul, betul, Nah, betul. sehingga nanti kalau Bapak Ibu mau membuat banyak dulu keywordnya juga enggak masalah. Mau buat banyak, tapi kita batasi dulu mungkin 10 keyword saja. Jadi Oh, dalam konteksnya adalah yang penting cukup untuk referensi besok. Kita bisa iya, iya. dipahami nggih, Bapak?
Bisa. Oke, siap. Judulnya sudah sangat bagus, begitu. Apalagi di temanya Bapak ini memang biasanya judulnya dibuat demikian. Iya, katanya biar lebih apa namanya, menggelitik gitu. Engaging. Iya, betul. Rempet dikit kan, Oke. Gimana, Pak? kalau dikit-dikit ngerempet kan biasanya gitu katanya, saya juga belum tahu. Hmm. Iya, betul. Memang kita buatnya engaging, begitu. Nanti kata Bapak ini sepertinya bidangnya di ini ya, Pak ya? Ilmu budaya ya? Saya desain komunikasi visual, Mbak. Oh iya, jadi memang kadang beda-beda. Kalau Bapak Ibu yang lain kan dia yang ini tadi untuk berhenti merokok begitu jelas. Nah kalau kadang ada yang bidangnya di FIB atau di visual begitu memang kita buat seperti ini. Jadi masing-masing itu ada ciri-cirinya. Besok Bapak Ibu ketika mencari referensi itu biasanya juga akan menemukan suatu pola judul yang bagus juga gitu untuk kita terapkan di next judulnya. Oke, Oke. jadi ya sementara ini dulu sudah bagus saya rasa Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Oke, kita lanjutkan langsung ya. Ibu Eva Dila, apakah bisa Ibu untuk share screen? Ibu Eva Dila? Ibu Eva Dila apakah terkendala? Suaranya masih tidak terdengar Ibu. Mohon izin. Oke, mungkin kalau menggunakan earphone boleh dilepas dulu Ibu, karena suaranya tidak muncul. Halo? Iya, nah sudah terdengar Ibu. Oh Ya. iya, Mm-mm. judul saya itu distingsi gender dalam embodied pedagogi. Oh, atau saya share screen ya? Nah, boleh share screen Ibu, boleh share screen. Lebih enak kita. Sebentar Mbak, gimana caranya? Share Saya screen. lupa. Kalau share screen itu Bu di bawah ada tombol share di dalam Zoom-nya, ada tombol share warna hijau, ada yang Udah saya diklik, pencet, terus? lalu diklik share, tulisan share lagi. Oh, Warna diklik biru. Ya, biru. sudah. Oke, Oh sudah iya. proses. Ini Nah, sebenarnya udah saya submit. oh iya Bu ya. Terus udah di review, tapi saya bingung untuk memperbaikinya. Reviewnya bagaimana Ibu dari judulnya? Reviewnya kontekstualnya itu belum kelihatan, maksudnya data wawancara sama observasi, terus sama implikasinya belum kelihatan gitu. Iya, itu artinya justru di isinya ya, isi manuskripnya ya, bukan dari judulnya ya. Apa? Jadi kalau yang saya tangkap dari revisi reviewernya Ibu, itu lebih ke isi manuskripnya, isi papernya, nggih. Iya. Iya, nah ini kalau sehingga dari judul ini itu seandainya tidak ada revisi, artinya sudah bagus Ibu, sudah bagus. Hanya saja nanti di bagian research method itu mungkin kita bisa diskusi secara pribadi begitu ya, Oh karena gitu. sudah masuk ke review. Oke, Ibu, Oh oke? gitu ya. Oke, iya. Berarti Sehingga, judulnya ini nggak bisa dibahas ya? oh mau dibahas atau Oh, mau karena dibahas? kan implikasinya memang maksudnya signifikannya belum kelihatan. Oke, Jadi oke. memang di datanya pun jadi belum kelihatan gitu. Oke, oke. Sebenarnya kalau dari reviewer itu tidak ada masukan terkait judul, itu artinya Ibu tidak perlu mengubah judulnya. Oh Gitu yang gitu. justru Tapi dia ada 3 reviewer. betul. Reviewer yang ketiga itu dia mempermasalahkan judul katanya. Judulnya Suruh kenapa Ibu? dilihat karena di isinya ini dialektika antara nilai lokal dengan homogenisasi tari Melayu Riau itu belum kelihatan. Maksudnya antara lokal dengan modernnya itu belum kelihatan. Oh, oke.
Oke, kalau Ada gitu cuman satu reviewer tapi yang mempermasalahkan judul. ya, memang itu harus kita clearkan. Jadi kalau tiga-tiganya meminta hal yang berbeda, itu harus Mm-mm. kita sesuaikan Bapak Ibu. Jadi itu merupakan seni gitu ya, seni dalam submit di Scopus. Memang kalau kita submit itu 3 reviewer biasanya meminta 3 revisi yang berbeda. Ada yang meminta dari segi judul, ada yang meminta dari segi isi, begitu. Jadi Mm-mm. semuanya harus kita penuhi. Ini mungkin bisa kita breakdown dulu dari metodenya, Bu. Metode titik 2. Oh iya, Boleh dituliskan sebentar. metode titik 2. Di sini aja ya. Ya, boleh metode signifikan titik 2. Objektif titik 2. Oke. Ibu, saya mau izin judulnya boleh di-Indonesiakan dulu nggak Ibu? Objektif Oh iya titik boleh. 2. Di blog, Di blog klik kanan, ya. translate, klik translate. Nah, baru nanti disesuaikan bahasanya. Bahasanya sebentar nih tidak terlihat. Ini ya, Nah, bahasanya English to Indonesia. Indonesia. Insert ya. Oke, insert boleh. Oke, kita lihat dari judulnya. Perbedaan gender dalam pedagogi terwujud sanggar kumpulan seni Melayu. Oke, metodenya ini ada di perbedaan gender ya, Bu ya? Iya, Boleh dituliskan perbedaan gender dalam pedagogi. terwujud. Ya, itu jadi satu kesatuan ya, Bu. Heeh. Kita copy, pastekan. Lalu objektifnya, objektif dulu mungkin. Yang terkena Heeh. pengaruhnya itu sanggar kumpulan ini, Bu. Atau dialektikanya. Yang terkena pengaruhnya dialektikanya. Oke, itu di copy dulu. Jadi studi kasusnya di Sanggar. Oh, studi kasusnya di Sanggar. Mm-mm. Oke. Sanggar Kumpulan Seni Sri Melayu ini. Oke, berarti dialektikanya itu di copy. Sampai seluruhnya ya. Iya, sampai seluruhnya. Nah, signifikannya ini belum terlihat, Ibu. Dengan adanya perbedaan ini, bentuk pengaruhnya ke dialektika itu apa, Bu? Dia jadi kan ini permasalahannya bahwa tari Melayu Riau ini sudah terpengaruh dengan budaya lain gitu di luar dari Melayu Riau. Padahal seharusnya tari Melayu Riau ini kan lemah lembut gitu. Terlihat perbedaan gendernya. Tapi sekarang udah jadi tari yang seperti budaya modern gitu, antara laki-laki dan perempuan itu geraknya seragam. Jadi gitu. Jadi sebenarnya mempertahankan apa perbedaan gender dalam tari Melayu Riau gitu. Oh, oke. Berarti signifikannya tadi, Bu, mempertahankan. Iya, untuk mempertahankan. Betul, untuk mempertahankan. Boleh ditulis dulu? Oke. Esensi tari Melayu Riau ya. Ya, cukup untuk mempertahankan aja, Bu. Oke, baru kita coba tulis judul baru. Nanti Ibu boleh perdalam lagi nggih di judulnya. Ini Oke. hanya saran dari saya gitu ya. Mm-mm. Nanti boleh dituliskan perbedaan Iya, perbedaan gender. perbedaan gender. Nah, perbedaan gender Iya, dalam sebentar.
dalam embodied pedagogi itu ya, atau Heeh, pedagogi terwujud itu ya, pedagogi iya. terwujud. Mm-mm. Mm-mm. Tari Melayu Riau, Tari Melayu Riau. Riau. Untuk mempertahankan mohon izin Tari Melayu Riau-nya kita hapus dulu saja, Bu. Jadi langsung untuk mempertahankan. Nah, oke, hapus dulu. Untuk mempertahankan dialektika nilai-nilai lokal dan homogenisasi. Nah, Oh gitu. copy, pastekan. Oke, jadi ini ada signifikannya, Bu. Jadi dia untuk mempertahankan dialektika itu. Itu. Nanti kalau mau setelah homogenisasi ini berikan titik 2. Setelah homogenisasi berikan titik 2. Jadi sebelum Tari Melayu Riau, sebelumnya, Heeh. Bu. Oh Sebelumnya. sebelumnya. Titik 2. Studi kasus. Nah, sudah Tari Melayu Riau seperti itu. Oh gitu. Ya, jadi lebih terlihat signifikannya, ya. Nanti seandainya kurang cocok dengan hasil review dari reviewer, nanti Ibu bisa berdiskusi kembali. Karena Oh saya iya. belum tahu bagaimana reviewernya menyampaikan begitu ya. Nanti boleh kita diskusi by chat, Ibu. Oh boleh saya chat mbaknya ya? Iya, boleh. Nggih, sementara kalau mau memperlihatkan signifikan demikian, nggih, Ibu, nggih. Oke. Oke, makasih Mbak. Iya, sama-sama Ibu. Oke. Kita lanjut lagi nggih, Bapak Ibu. Di sini ada Bapak Andi. Bapak Andi, Ya, apakah bisa untuk share screen? saya coba Mbak ya. Ya, boleh dicoba dulu, Pak. Apa? Bapak Andi Novianta dulu nggak, Ibu? Oh iya, iya. Nggih. Sudah muncul Mbak ya. Sudah, Bapak. Tension. Eh, Mm-mm. baik, Gimana, Pak? sebenarnya ini sudah saya submit ke Ijazet ya. Cuma Oh, sudah submit. udah di reject Oh, iya, Pak. karena Nah, jadi apa iya. namanya reviewnya terpustakanya kurang banyak. Saya cuma 30 gitu ya. Terus Oh, iya, iya, iya. Dari yang ke- judulnya nggak ada revisi, Pak, tapi. nah itu yang kedua katanya kurang berkualitas tuh kenapa nggak tahu. Nah ini saya mau tanya Mbak Aulia ini kira-kira kalau judul seperti ini bagaimana? Attention. Boleh kita, Indonesianya itu ya atas itu ya, Pak ya. Like Ya ya. CNN ya. Pruning dan kuantitasasi untuk deteksi malware IoT. Jadi ini sebenarnya saya lihat model. Jadi ini model algoritma like CNN. Jadi dengan attention dan pruning quantization ya. Ya. Mm-mm. Jadi dia memangkas beberapa proses yang tujuannya untuk memperingan supaya bisa dipasang di perangkat IoT. Jadi Mm-mm. ketika terjadi serangan malware dia lebih efisien. Ininya itu. Oh, oke, 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 Pak. Artinya Bapak mencoba mengoptimalisasinya, nggih? Ya, Oke. Ini boleh mungkin kita sedikit perjelas saja dari judulnya ya, Pak ya. ya Ini boleh. Boleh. metodenya coba kita lihat dulu. Metodenya ini sudah tepat ya. Attention enhance like CNN gitu ya, sudah tepat. Kemudian signifikannya untuk mendeteksi, Pak. Signifikannya ini lebih ke untuk mendeteksi. Nah, detection. Oke, baru objektifnya itu adalah malware IoT multivektor. Nah, malware IoT multivektor. Oke.
multivektor. Nah, nanti Bapak bisa kita tuliskan supaya lebih cantik itu optimalisasi like CNN berbasis attention dengan pruning. Nah, dannya itu nanti diganti strip aja, Pak. Dannya kita ganti strip. Pruning kuantisasi, oke. Untuk mendeteksi malware. Iya, malware IoT multi-vector itu. Nah, tambahkan sedikit setelah optimalisasi itu kita tambahkan model. Jadi optimalisasi model like CNN. Nah, ini saran judul dari saya, Bapak. Sebenarnya kalau kurang berkualitas itu biasanya dari segi isi papernya. Nah, besok itu juga akan kita bahas, Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Memang kita mulai dari judul dulu. Judul, kemudian nanti ada pencarian referensi, supaya referensinya itu tidak hanya 30 gitu ya. Kita buat referensinya memang biasanya kisaran 35 sampai 50, Bapak Ibu. 35, 50, dan referensi itu besok kita ambil dari Scopus. Itu menjadi salah satu kunci paper kita diterima di Scopus. Mengambil dari Scopus, kemudian dari kuartil 1, 2. Itu membuka peluang Bapak Ibu semakin besar untuk diterima di Scopus. Sehingga yang pertama ini dari judul dulu. Judul sudah oke, besok kita lanjutkan. Gitu. Nah, saya mau sedikit tanya, Mbak ya. Boleh Pak Andi. Ketika kita riset itu kan pasti misalkan mungkin hampir-hampir mirip ya. Tapi kan di situ ada gap risetnya atau keterbaruan atau novelty-nya. Jadi kan kalau yang saya collect itu kan saya kumpulkan itu memang rata-rata mungkin sedikit spill aja ya. Referensinya ya Pak ya? Atau apa ya Pak? Novelty-nya? Jadi memang bentar. Jadi kan mungkin gap-nya itu mungkin rata-rata penulisnya hanya membahas satu kelas ya, DOS atau RCE. Nah, di saya itu membahas multi kelas gitu. Tapi kenapa kok bisa dikatakan tidak berkualitas? Kemarin mungkin saya sedikit ngulik tentang jurnalnya itu ternyata memang rata-rata jurnal yang disampaikan di JASID itu kan mereka menyertakan kayak semacam output atau keluaran aplikasinya modelnya kayak gini gitu. Sedangkan yang di sini kan full model, jadi bagaimana menguji model itu apakah dia efisien, tahan atau tidak gitu. Apakah hal seperti itu juga menjadi pertimbangan juga, Mbak? Oke, iya, terima kasih Bapak. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita memang menjual model, kan kadang penelitian itu cukup panjang ya Bapak Ibu. Kalau kita langsung sampaikan bentuk aplikasinya, bagaimana efektivitas dari aplikasinya langsung, itu sangat disayangkan ya. Karena yang pertama kita memang tujuannya membuat model dulu, baru kita terapkan aplikasinya itu bagaimana, apakah efektif atau tidak, begitu. Nah itu kalau saran dari kita, memang kita pisahkan paper. Kita buat bagaimana perancangan model itu, tapi nanti di dalam paper gitu ya, di dalam paper kita olah supaya papernya lebih cantik Bapak Ibu. Ya, jadi seni menjual itu tidak hanya dari judul, dari isi juga akan kita sampaikan bagaimana cara menjual isinya. Itu nanti akan kita jelaskan satu persatu. Sehingga saya rasa hal itu tidak mempengaruhi Bapak. Entah Bapak mau menjual rancangan, entah Bapak mau menjual efektivitas, itu tidak masalah. Yang penting bagaimana cara kita menjualnya.
Gitu, Pak. Berarti berarti nunggu nunggu anu ya, term besok ya. Iya, betul, Pak. Satu Oke, persatu. oke, makasih. Enje, sama-sama, Bapak. Oke. Ya, sudah clear. Kita lanjut ke selanjutnya ada Bu Emi. Bu Emi, apakah bisa share screen? Bisa, Mbak. Sebentar Oke. ya. Ibu Emi terkait digital Birdland. Ini, Mbak. Mm-mm. Transformasi Blackboard. Oke. Ini penelitiannya di tahun 2004 sampai 2014 ya, Bu ya? Karena saya Tidak. sedang S3 sejarah, Mbak. Heeh. Sejarah pendidikan Islam. Jadi saya harus mencantumkan periodisasinya, Mbak. Dan ini masuknya ke sejarah kontemporer, Mbak. Oke. Temanya pendidikan. Iya, iya, Bu. Bisa diterima berarti, Bu. Memang karena sejarah begitu ya. Iya, Oke. Yang pertama kita langsung breakdown saja. ya, Mbak. Transformasi metodenya itu transformasi Blackboardland ke digital Boardland ya. Ya. Oke. Lalu objektifnya itu sistem pendidikan madrasah di Indonesia, Bu. Oh, Jadi lengkap ya, sistem oh ya. pendidikan madrasah di Indonesia. Mm-mm. Gini ya, Mbak. Betul. Nah, signifikannya ini yang belum terlihat, Ibu. Mm-mm. Mungkin dari hasil risetnya Ibu, itu kontribusinya apa? Dengan adanya transformasi ini, pengaruhnya ke sistem pendidikan itu apa? Kalau kesimpulan sementaranya tuh, Mbak, Mm-mm. eh, penelitian ini kan dulunya sebelum ke digital Boardland itu kan pembelajarannya masih tradisional ya, Mbak. Mm-mm. Nah, saya mau melihat ternyata sejak diberlakukannya kurikulum KBK sejak 2004 ada pembelajaran TIK Mm-mm. sampai ke 2014 itu mengalami evolusi nih, Mbak. Mm-mm. Ada fenomena yang memiliki banyak dimensi, bisa mencakup aspek sejarahnya, pedagogisnya, sama teologisnya, Mbak, gitu. Oke. Terus Jadi, intinya sih ke penyesuaian nilai Islam terhadap modernitas sih, Mbak. oke, ya ya Bu. Penyesuaian nilai Islamnya ya. Mm-mm. Berarti Apakah Ibu lebih dengan apakah dengan adanya teknologi mengikis nilai-nilai spiritual gitu, Mbak, terkait dengan adanya modernitas gitu, Mbak. oke. Berarti sebentar, Bu. Berarti Ibu lebih membahas evolusinya ya. Iya, Evaluasi evolusi platform e-learningnya ini ya. Blackboard Learn ke digital board learn ini ya, Bu ya. iya, Mbak. Oke, sebentar Bu, saya coba gali dulu. Hmm. Untuk mengikis tadi ya, Bu ya. Kata lainnya selain mengikis apa, Bu? Kira-kira Ap- dalam sistem Apa ya? pendidikan apakah memang kita tulis sebagai analisis saja karena atau kajian signifikannya itu? Karena memang Ibu adalah di sejarah begitu ya. Iya, betul, Mbak. Oke, berarti mungkin bisa kita tulis signifikannya sebagai evolusi saja. Coba Bu, evolusi. Ya, Evolusi. evolusi di signifikannya. Jadi memang analisis ya atau evolusi. Ah, Jadi bisa kita buat, coba kita enter dulu, kita coba buat judul baru. oh, di mana, ya, Mbak? Di bawahnya objektif, Ibu boleh, bebas. Bawa objektif, oke. Enter, Ya, digitalisasi madrasah, titik dua. Integratif yang digunakan proses rasional yang prinsip penciptaan. Titik dua, transformasi
Standar bertransformasi atau evolusi ya? Evolusi saja Bu, coba diganti evolusi. Transformasinya kita ganti evolusi. Evolusi Blackboard Learn ke digital board learn pada sistem madrasah di Indonesia. Betul, di copy sampai situ. Copy, pastekan. Ini Mbak. Nah, jadi nanti di sini signifikannya adalah evolusi. Kemudian metodenya itu Blackboard Learn ke digital board learn. Nah, objektifnya adalah sistem pendidikan madrasah Indonesia. Nanti kita tambahkan keterangan di depan digitalisasi madrasah. Begitu. Gimana Ibu? Ya, Mbak. Cocok ya? Iya, Mbak. Baru kita buat keywordnya. Kita Ini copy saya dari copy. judul, pastekan di keyword, kita breakdown. Gini, Mbak. Ya, betul. Digitalisasi madrasah, koma. Lalu evolusinya kita hapus. Kemudian Blackboard Learn, koma. Digital board learn, koma. Kayaknya dihapus. Ya, betul. Digital board learn, koma. Pada kita hapus. Sistem pendidikan, koma. Sistem pendidikan dulu aja, koma. Madrasah. Nah belakangnya dihapus saja Bu. Indonesia itu nanti terlalu mempersempit. Nah, kita hapus. Titik berarti Mbak, udah. Ya, titik. Sudah, gitu aja Bu. Jadi ini adalah keywordnya. Nanti Ibu kalau mau menambahkan keyword juga tidak masalah. Ada yang ditanyakan dulu Ibu? Sudah Mbak, kalau Cukup sekarang ya? terima kasih ya Mbak. Oke, terima kasih Ibu. Nah ini sudah ada Ibu Andi selanjutnya. Ya, stop share dulu ya Mbak. Iya, boleh. Boleh Ibu. Ibu Andi, apakah bisa untuk share screen? Bisa Mbak. Oke, silakan Ibu. Ya ini di Sulawesi Barat sudah 10:30 Mbak. Insya Allah. Ya mohon maaf ya Ibu ya. Iya. Bapak Ibu mohon maaf ini terlalu larut ya kita Ya, berdiskusi. baik. Izin saya Share share screen boleh Ibu, screen. silakan. Ini kurikulum ya Bu ya. Iya Mbak. Kurikulum. Oke. Oke. Asesmen kurikulum berbasis cinta, menguatkan resiliensi psikologi santri Darul Mahfudz. Oke, metodenya. Kita langsung ke metode boleh ya Ibu ya? Iya Mbak. Metodenya di sini asesmen kurikulum berbasis Cinta. Ini memang Iya. berbasis cinta gitu ya Bu ya? Nama kurikulumnya yang dikeluarkan Kementerian Agama Mbak, begitu kurikulum berbasis cinta. Iya, Iya. siap. Baru dirilis bulan Rilis. Juli. Iya, bulan Juli kemarin. Oke, saya malah baru dengar nih Bu. Iya. Oke, betul. Signifikannya untuk menguatkan, betul. Objektifnya itu adalah resiliensi psikologis. Oh, berarti ini Resiliensi psikologis santri Darul Mahfudz. Nah, ini ya Mbak ya. betul. Sekarang kita coba buat ya Bu ya, buat lagi judul baru. Nah, signifikannya itu sebenarnya lebih ke menguatkan atau membangun nih Bu? Kan sudah ada menguatkan mungkin Bunda ya. Menguatkan ya, di Iya, kesimpulan menguatkan artinya atau nanti, meningkatkan. Oke, artinya nanti di kesimpulan kita jawab memang dia menguatkan begitu ya. Iya, Oke, menguatkan. berarti sudah bagus. Nanti coba kita tuliskan integrasi. Nah, kita tambahkan kata integrasi. Integrasi kurikulum berbasis cinta. Kurikulum berbasis cinta. Oke. Dalam pembelajaran
Nah, Darul Mahfuznya ini kita hilangkan, tapi kita ubah ke pembelajaran akidah akhlak. Akidah akhlak. Nanti coba di cross check lagi ya Bu ya, cocok atau Ya tidak. benar. Untuk menguatkan resiliensi psikologis siswa gitu aja, lebih luas. Psikologi siswa. Nah, jadi Darul Mahfuznya ini kita hilangkan dulu, tapi kita nanti perjelas di bagian metode. Karena saya rasa ini bisa diaplikasikan untuk di seluruh sekolah di Indonesia ya, Bu ya. Oh, Jadi Ya, lebih insya luas Allah. kita. Oke, keywordnya sudah bisa Ibu tadi keywordnya? Saya ulang dulu, Mbak. Mm-mm. Oke, kita Ya, copy judul. Oke, keywordnya. tadinya saya ini menghilangkan akidah akhlaknya, khawatirnya di Skopus tidak terima pelajaran akidah akhlaknya. Nah, itu Iya. bisa sih, Bu. Nanti kalau seandainya mau dihilangkan juga nggak masalah, Bu. Nanti kita perlu gali dari paper-paper yang sudah publish ya. Iya. Ketika besok Ibu cari ternyata kata akidah akhlak ini tidak banyak muncul, itu kita hilangkan tidak masalah. Iya. Sementara kita munculkan demikian dulu, oke? Oke, keyword .2, copy dari judul, pastekan di dalam keyword. Oke, kemudian kita breakdown. Yang pertama adalah kurikulum berbasis cinta, jadi integrasi kita hilangkan. Oke, Oke. pembelajaran koma, akidah akhlak koma. Lalu resiliensi psikologis untuk menguatkan kita hapus. Oke, kemudian yang terakhir adalah siswa. Nanti, ya oke, nanti Ibu kalau mau ada ditambahkan boleh ya. Lagi-lagi saya bilang keyword itu tidak kita batasi dulu di awal. Ya, oke, gimana Ibu? Dan Oke, ditanya aman, Mbak. aman ya? Oke, siap Nanti Ibu. kita. Iya, terima kasih Bu Andi. Terima kasih Ibu Aulia. Oke, kita lanjut ke Bapak Syakir, Muhammad Syakir. Apakah bisa share screen Bapak Muhammad Syakir? Bapak Muhammad Syakir? Oke, sepertinya ada kendala. Kita ke Ibu Mujahidah dulu. Ya Mbak, bentar Mbak ya, cuci tangan Mbak, bentar. Oke, siap. Ya, Bapak Ibu, jadi ini kan sudah 9:30 begitu ya di wilayah Indonesia bagian barat begitu. Nah, Bapak Ibu, apakah beberapa kan tadi ada yang jauh begitu ya, sudah pukul 10:30. Ini kita sepakati dulu apakah mau dilanjutkan atau kita diskusi di WA. Bagaimana Bapak Ibu? Karena saya khawatir Bapak Ibu terlalu larut malam. Monggo kita sepakati saja. Mungkin yang belum konsultasi judul, Bunda bisa lanjut. Yang selesai boleh kalau mau istirahat. Oke, ya, nggih. Itu juga Ah, enggak boleh, apa-apa, boleh. Ibu. Iya, boleh demikian. Nggih, Bapak Ibu. Jadi sesuai kesepakatan ya, karena saya rasa beberapa ada yang sudah lelah juga, begitu. Boleh kalau Bapak Ibu mau live duluan itu enggak Pulang, apa-apa. ya pulang duluan. Nanti yang lain kita bisa diskusi dulu, begitu ya. Oke, terima kasih Ibu Ya, masukannya. Mbak. Iya, kita Izin lanjut. undur diri ya, Mbak Ulia Iya, ya. monggo Terima Ibu kasih Eni. ya. Iya, Ya, Ibu Bapak Ibu. makasih Izin banyak, Mbak live Ulia. ya. Iya, silakan Ibu. Sehat-sehat, Mbak Sehat-sehat Ulia selalu. dan Tetap semuanya. semangat ya, Bapak Ibu. Iya. Siap. Iya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Ibu. Matur nuwun. Baik, Sami-sami, Mbak Ulia. Rekaman Mbak. video nanti dikirimkan lewat WA Mbak ya. Yang judul tadi, Pak. Rekaman video selama Zoom nanti dikirimkan ya. Iya, maksimal besok nggih, Bapak. Kita Oke. kirimkan.
Iya. Karena saya izin lift aja ya. Boleh Bapak, silakan Bapak Oke, Ibu. makasih. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Oke, kita lanjut ke Ibu Mujahidah ya. Oke, oke. Sudah selesai Bu cuci tangannya? Udah tadi tuh pas lagi makan, kok pikir saya masih lama, jadi saya makan, jadi saya berdiri Iya dulu. Ibu. Karena saya Oke. lihat urutan di room chat itu, saya bilang, oh masih di bawah nih, masih bisa makan. Oke, ini kita Indonesiakan dulu Ibu di blog caranya. Jangan dulu ya, oke, Nah, oke, oke. klik Saya, kanan, saya Indonesia kan, translate. Mm-mm. Nah, saya. oke. Oke, insert. Nah, sip. Bentar, Sabar. belum. Nah, oke Bu. Analisis fenomenologi interpretatif pengalaman orang tua dalam membesarkan anak dengan gangguan spektrum autism ya di Samarinda. Nah, oke. Di sini metodenya temuannya adalah fenomenologi nih atau interpretatif pengalaman orang tua ya. Ya, Itu di copy dulu. interpretatif pengalaman orang tua di copy. Oke. Pastekan di metode. Pastekan di metode. Kemudian signifikannya ini sebentar kita di akhir aja signifikan. Objektifnya itu adalah anak dengan gangguan spektrum autism. Nah, di situ kopikan di objektif. Interpretasi orang tua. Kesimpulannya gimana, Bu, dari kesimpulannya? Ini baru mau ngambil data. Oh, baru mengambil data ya? Oke. Iya. Desember ini baru mau ngambil data. Harapannya, kira-kira harapannya nantinya dengan adanya interpretasi ini gitu ya, itu dampaknya ke anak dengan ASD itu apakah Ibu hanya menganalisis saja? Hanya menganalisis bagaimana pengalaman orang tua di dalam membesarkan anak dengan gangguan autis. Oke. Ya, jadi hanya interpretatif fenomenologis, artinya kan, Fenomenologi ya. artinya hanya benar-benar bercerita kan pengalaman mereka, pengalaman psikologis mereka ketika pertama kali dia didapat diagnosis, kemudian apa yang mereka lakukan, ya kayak gitu-gitu, pencarian mereka di dalam apa terapi kah atau apa, gitu aja Mbak. Oke, berarti gini Bu, berarti signifikannya memang ini kita tulis analisis saja. Ya. Analisis. Oke, kemudian kita coba buat judul baru. Judul baru, oke. Apa? Judul barunya sebentar saya coba gali dulu. Oke, kita tulis ya Bu ya, coba ya Bu ya. Menavigasi autisme .2 di depan. Nah, menavigasi autisme. Jadi ini tambahan aja. Navigasi autisme. .2. Oke. Analisis fenomenologi, atau studi fenomenologi boleh. Studi fenomenologi, interpretatif, betul. Copy dulu, coba pastekan. Interpretatif, pengalaman orang tua, pengalaman orang tua. Memang dalam membesarkan ya Bu ya. Jadi dia dalam proses membesarkan itu ya. Iya, merawat lah ya. Merawat ya, dalam mengasuh. Mengasuh. Nah. Makanya di bahasa Inggrisnya kan in caring. Oh iya betul. Berarti dalam mengasuh ya? Iya. Boleh kan dalam mengasuh anak dengan gangguan spektrum autisme. Dah gitu aja. Samarindanya diambil enggak? Samarindanya nanti kita sebutkan di research method saja, Bu. Oh, oke. Cukup gini aja. Jadi nanti kita perjelas di dalam research methodnya. Oke, gimana Bu? Cocok judulnya? Ya wes.
Cocok ya. Baru nanti kita buat keywordnya. Copy dari judul. Judul yang baru ya. Copy dari judul yang baru. Pastekan di keyword. Nah, kemudian yang pertama menavigasi kita hapus. Langsung autisme saja. Autisme koma. Lalu studi fenomenologi mungkin ya. Jadi jangan analisis. Analisisnya kita hapus. Hah? Studi fenomenologi, koma. Studi fenomenologi. Mm-mm. Ini tuh kalau dalam psikologi Mbak namanya tuh memang dia salah satu analisis itu IPA. Oh, namanya IPA ya, Bu ya? G. Kalau bahasa Inggrisnya itu ya itu interpretatif fenomenologi analisis. Jadi dia itu satu alat analisis yang biasa digunakan oleh orang-orang psikologi ketika Oh, itu alat ya, Bu ya? G. Jadi dia itu nggak bisa nggak bisa ya. Berarti Iya. analisisnya aja yang kita hapus. Jadi kita Analisis ya. tulisnya IPA aja ya. Oh, IPA. IPA, koma. Sek. IPA, koma. IPA, koma. Lalu pengalaman orang tua, koma. Dalamnya dihapus. Mengasuh, koma. Anak, koma. Nah, dengannya dihapus. Nah, gangguan spektrum autisme itu jadi satu ya, Bu ya? Ya. Oke, nah ini saran judul dan juga keyword dari saya. Nanti kembali lagi dengan resultnya, Ibu. Oh iya. Oke ya? Oke, siap. Terima kasih, Ibu. Oke, ini di dalam chat itu Pak Muhammad Syakir apakah masih terhubung ya? Wis turu ketoke, Mbak. Udah tidur kayaknya ya, Bu ya. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu adakah yang belum dibahas judulnya? Oke, sudah semua? Baik. Nanti kalau sudah, ada pertanyaan secara umum dulu Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan dulu dari materi pertama? Atau cukup? Kalau saya cukup. Cukup ya. Ya, terima kasih Bu Mujahidah. Baik, kalau sudah cukup Bapak Ibu, jadi materi pertama hari ini kita memang membahas judul begitu ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa tanyakan ke grup WA atau maupun chat ke saya ataupun Mbak Hanifah begitu. Yang ada di grup itu saya dan Mbak Hanifah Bapak Ibu. Nanti seandainya saya dan Mbak Hanifah agak lambat dalam merespon, boleh di chat lagi ya Bapak Ibu karena khawatirnya chat Bapak Ibu tertimbun oleh grup. Nah, karena kami ya, banyak grup, mohon maaf Bapak Ibu. Dan kami liburnya di Selasa Rabu, jadi kalau Selasa Rabu agak slow respon, mohon maaf nggih Bapak Ibu. Oke. Ya, siap. Jadi besok kita akan lanjutkan di hari selang satu hari biasanya. Ini hari Selasa ya. Berarti kemungkinan Kamis kalau nggak salah Bapak Ibu. Jadi kita kembali lagi di hari Kamis di waktu yang sama 7:30 WIB. Nanti kita akan membahas terkait pencarian referensi. Jadi Bapak Ibu jangan lupa bergabung, tetap dijaga semangatnya. Karena target kita tidak hanya membuat paper, tapi selesai papernya Bapak Ibu. Oke? Amin ya, selesai dan submit. Dan juga publish. Nah, utamanya di situ. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga sehat selalu. Saya mohon izin menutup ya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Aulia. Oke, siap. Terima kasih Ibu. Mbak Aulia. Matur nuwun. Boleh langsung live nggih Bapak Ibu? Ya. Silakan. Baik. Iya, sehat selalu.